Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu yang mengambil judul Demokrasi di Era Digital. Oke, kita di sini beranggotakan saya sendiri, Aston, dan teman saya Dio, Angga, Merlin, dan Giovanni. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri itu ada saya mengambil satu poin, yaitu demokrasi secara umum, dan konsep demokrasi saya mengambil dua poin, yaitu menjadi dasar sistem politik di kebanyakan negara, dan demokrasi terdapat dua aliran yang penting. Kita masuk dalam pengertian demokrasi. Demokrasi secara umum, demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi tidak hanya teori tentang cara yang dimungkinkan untuk mengorganisasikan suatu pemerintahan rakyat, akan tetapi dengan filsafat yang seharusnya agar dapat membangun pemerintah dan pemahaman tentang pengalaman praktis mengorganisasikan pemerintah dalam masyarakat yang berbeda pada waktu ke waktu. Konsep demokrasi sendiri ada dua, yaitu menjadi dasar sistem politik di kebanyakan negara. Yang pertama, menjadi dasar sistem politik di kebanyakan negara, yaitu sesudah Perang Dunia II, kita melihat gejala bahwa secara format demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Yang kedua, demokrasi terdapat dua aliran yang penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia Kedua, nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia, mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak, ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas komunisme, yaitu Cina, Korea Utara, dan sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada demokratisasi. Demokratisasi adalah proses usaha perbuatan atau cara untuk menjadi demokrasi. Upaya yang dilakukan untuk menuju sebuah demokratisasi agar kembalinya hak-hak rakyat dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi yang ideal itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kemudian poin selanjutnya adalah proses demokratisasi. Sejak keruntuhan rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998, membawa perubahan dan dampak yang sangat signifikan bagi perpetaan kondisi politik dalam negeri. Semenjak itu, istilah demokrasi mulai berkembang dan familiar dalam perbincangan politik di Indonesia secara khusus dan di negara berkembang secara umum. Transisi ini biasa terjadi dari rezim semula otoriter. Demokratisasi dianggap sebagai suatu sistem politik terbarukan yang paling cocok untuk mewadahi aspirasi dan kepentingan tidak hanya dari kalangan elit politik saja, namun masyarakat umum juga secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya itu faktor tercapainya demokratisasi. Proses demokratisasi akan terjadi jika di dalam masyarakat tersedia berbagai faktor pendukungnya. Dalam hal ini tentu terkait dengan prasyarat demokrasi yang seperti yang dikemukakan oleh Dahl dan Lewitz, seperti tingginya tingkat melek huruf, komunikasi, dan pendidikan kelas menengah yang mapan dan aman, masyarakat sipil yang menggemparkan bentuk-bentuk ketimpangan material, material dan sosial yang relatif terbatas, dan adanya ideologi masyarakat sekuler yang luas. Demokrasi dapat muncul baik karena tuntutan internal dari suatu negara ataupun karena paksaan dari luar negara, baik melalui lembaga-lembaga resmi di dunia maupun melalui negara-negara yang besar. Tiga macam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer yang berjalan sejak 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer menonjolkan peran yang membuat perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor yang tidak dapat berbenah menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan. Dalam UUD 1945 dan 1950, banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik karena jarang dapat bertahan lama. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer di Indonesia berakhir. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin yang berjalan sejak 1959 sampai 1965. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang terhadap ketentuan UUD. Seperti pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum, padahal beliau tidak ada hak untuk terhadap hal tersebut.
Dan ketiga adalah demokrasi Pancasila, era Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 95, TAP MPRS atau MPR. Dalam rangka meneruskan penyelewengan terhadap UUD 95 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilancarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Demokrasi Pancasila, era reformasi, Perintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah rejim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Sekian dari saya, dikeluarkan rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan demokrasi digital. Demokrasi digital ini hadir berkat berkembangnya teknologi. Teknologi ini menghasilkan berbagai macam digitalisasi di berbagai hal. Yang salah satunya yakni demokrasi digital. Demokrasi digital ini merupakan sebuah terobosan dalam dunia demokrasi. Yang konsep demokrasi digital ini lebih populis alias merakyat. Rakyat bebas untuk beropini dan beraspirasi dimanapun dan kapanpun. Dan hal ini tentu saja sangat berbeda dengan demokrasi konvensional yang cenderung teknokratis dan elitis, yang dalam hal ini hanya dikuasai oleh para ahli dan juga elit-elit saja. Dengan demokrasi digital ini menghadirkan sebuah konsep demokrasi yang sebenarnya, demokrasi yang kerakyatan, demokrasi yang rakyat bisa bebas beropini dan juga menyalurkan aspirasinya tanpa ada halangan. Halangan ini ialah tempat dan juga waktu. Dengan demokrasi digital ini, kehidupan demokrasi akan lebih bebas, dan kebebasan ini akan menghasilkan demokrasi yang sehat dan juga demokrasi yang baik, terutamanya untuk demokrasi Indonesia. Kini masuk pada studi kasus yang akan kami bawakan, yaitu pendekatan Partai Gerindra terhadap milenial melalui media sosial Twitter. Demokrasi digital merupakan upgrade dari demokrasi terdahulu. Kemajuan ini membuat semua orang harus mampu mengejar setiap perkembangan yang ada. Demokratisasi itu masih tetap sama, namun pendekatannya yang berbeda. Sehingga demi dapat menjangkau berbagai kalangan, media sosial hadir untuk menjangkau dan menyebarkan pengaruh agenda politik. Salah satunya di media sosial Twitter. Aplikasi tersebut secara garis besar berisikan cuitan atau tweet seperti opini, kritik, atau hanya sekedar kalimat keluh kesah daripada yang ingin disampaikan oleh pengguna medsos tersebut. Sistem Twitter adalah bagaimana mudahnya suatu cuitan menjadi trending topic, dan ini sesuatu hal yang menarik perhatian pengguna lainnya. Sehingga dengan kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh para aktor politik. Mencari minat pada kelompok milenial dilakukan oleh berbagai partai politik untuk mencari suara dan dukungan. Hal ini dilakukan oleh Partai Gerindra melalui media sosial, khususnya Twitter. Walaupun tidak secara terang-terangan menyatakan bahwa pendekatan mereka merupakan untuk mencari kedekatan terhadap kaum milenial, tetapi tindakan mereka ini cukup jelas. Seperti pada gambar berikut, ini merupakan dua jenis interaksi antara Partai Gerindra dengan netizen atau para pengguna Twitter. Akun Twitter resmi Gerindra ini telah mencapai lebih dari 6.222.000 pengikut. Sebagai akun resmi dan menjadi bentuk perwakilan suatu partai politik dalam lingkup pemerintah, maka kesan pertama yang diharapkan untuk ditampilkan adalah adanya formalitas. Namun berbeda dengan Gerindra, yang pembawaannya adalah gaul dan santuy, bahkan terkadang terkesan alay. Gerindra terus melakukan interaksi dengan pengguna lainnya dengan cara terus meninggalkan komentar di berbagai akun Twitter lain, dan acap kali pada bagian trending topik Twitter. Netizen pada umumnya merasa cukup senang dengan pendekatan yang dilakukan oleh Gerindra, karena membuat mereka dapat saling berinteraksi dan bercanda gurau. Beberapa kali cuitan Gerindra yang cukup relate dengan anak muda atau milenial menjadi trending atau ramai diperbincangkan. Dengan pencapaian ini pun mereka dapat lebih dikenal oleh lebih banyak kaum muda. Dari sini kita lihat bahwa generasi milenial itu merupakan generasi yang melek teknologi. Segala informasi mudah didapatkan dan semua orang dapat berpendapat di media sosial. Dulu demokrasi dilakukan secara langsung ke tempat yang telah ditentukan, melakukan rapat atau politik hanya sekedar berdiskusi. Kini dengan adanya teknologi dan media komunikasi elektronik serta kemajuannya, setiap orang dapat berdiskusi dan menyampaikan suaranya terkait aktivitas politik negaranya. Pada muda-mudi zaman sekarang yang hidup pada abad 21 yang juga dikenal sebagai milenial, merupakan generasi yang akan memimpin negara di masa depan. Sehingga apa yang disediakan saat ini akan menjadi warisan bagi masa depan. Kesimpulan yang didapatkan dalam studi kasus ini adalah demokratisasi kalangan milenial melalui digital merupakan bentuk berkembangnya revolusi industri 4.0. Setiap kalangan dapat terus menyuarakan pendapatnya ke ruang publik di mana saja dan kapan saja. Dengan sejarah demokrasi di Indonesia, maka sekarang dihadapkan pada era di mana perlu adanya pelindungan maupun pendekatan akibat demokrasi era digital ini. Perlindungan itu seperti Undang-Undang ITE, sehingga setiap orang tetap menjaga keaslian informasi dan tidak menyebarkan kebohongan atau hoax serta cyberbullying. Dan pendekatannya itu adalah dapat digunakan sebagai kepentingan elit politik. Baik masyarakat maupun aktor politik dapat memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk menyalurkan pendapat dan menyebarkan pengaruh. Namun tetap harus ada kebijakan agar ada batas pada segala tindakan yang berlebihan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan.